yang ini kelihatan mewah dan kelihatan mantap juga bosku untuk jok kulitnya. Ini setir yang paling nyaman buat digenggam, dan yang paling istimewa lagi untuk cluster meternya. Enak banget buat nyenderin tangan di sini nih bos. Dilengkapi dengan wireless charging juga di bagian bawah sini. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Anwar kali ini, dan yang ada di belakang saya adalah low SUV paling ganteng dan paling keren yang siap untuk mengarungi petualangan kalian, apalagi kalau bukan Mitsubishi Expander Cross edisi terbaru facelift di tahun 2023 ini. Seperti apa unitnya? Ikuti ulasan kita nyampe selesai bosku. Nah bosku, seperti yang saya sampaikan di opening tadi, ini adalah Mitsubishi Expander Cross low SUV paling keren yang ada di Indonesia. Dan seperti yang kita lihat, dynamic shield-nya ini mempertegas kesan tangguh yang ada di bagian muka mobil ini. Bagian sebelah kiri juga sama. Lalu kemudian grillnya yang dibikin warna hitam kayak gini, dengan logo Mitsubishi yang ada di tengahnya ini memberikan kesan yang super garang pada bagian mobil ini. Termasuk di bagian bawah tuh kelihatan ada front undergarnish yang ada di bawah, memberikan kesan adventurer dan siap untuk berpetualang pada sisi bawah mobilnya. Dan yang gak kalah heboh lagi atau gak kalah keren lagi, ada kamera depannya bosku nih. Ada kamera depannya bosku. So ini adalah low SUV yang dilengkapi dengan kamera 360 atau 360 camera. Dan kalau kita lihat lampunya sekarang sudah menggunakan lampu terbaru daripada Mitsubishi Expander, sama seperti Expander low MPV yang ada di Mitsubishi Expander yang lainnya. Nih menggunakan lampu 3 titik proyektor. Di atasnya ada positioning lampnya, yang di bagian dalamnya sudah ada lampu seinnya juga. Terus yang paling keren lagi di bagian bawah sini, ini ada fog lamp yang kelihatan unik dan kelihatan gagah juga dengan housing warna silver kayak gitu. Lalu kemudian kalau kita geser ke samping, ini ada over fender yang memberikan kesan yang adventurer lagi atau kesan SUV pada Mitsubishi Expander Cross edisi terbaru ini. Dan kalau kita lihat, ini adalah salah satu penempatan kamera yang cukup smart menurut saya, karena even spionnya ini dilipat, kameranya masih tetap useful atau berfungsi sepenuhnya. Nah di bagian bawah sini ada side skirt juga yang dipasang di bagian samping, memberikan kesan gagah lagi pada mobil ini. Nggak cuma di bagian bawah bos, di bagian atas itu tuh, ada roof rail bosku, yang kalau misalkan di bagian dalam udah overload, kalian bisa naruh barang di atas dengan menambahkan roof rack. Dan untuk pintunya sudah dilengkapi dengan smart key keyless, dan ini bener-bener mantap untuk buka tutup pintunya. Sebelum kita ke dalam, kita bergeser lagi, dan mobil ini lengkap dengan kaca film V-Cool juga. Lalu kemudian di atas tuh udah pakai shark fin antena, dan ini ada third brake lamp atau high mount stop lamp. Lalu kemudian spoilernya yang menyatu dengan body. Nah terus di bagian belakang nih, kalau kita lihat, lampunya juga udah menggunakan lampu model T-shape, sama seperti Mitsubishi Expander Ultimate yang ada di sampingnya ini. Dan untuk bagian belakang nih kelihatan ya, ada kamera belakangnya juga. So seperti yang saya sebutin tadi, kamera 360 lengkap di mobil ini. Emblem Mitsubishi Expander Cross yang kelihatan mengotak-mengotak kayak gitu, kelihatan keren ya. Dan kalau kita menunjuk ke bawah lagi, ini di bagian sini di finishing dengan hitam dop yang memberikan kesan yang garang pada mobil ini dari sisi belakang, termasuk rear undergarnishnya dan bumper belakangnya dengan reflektor yang modelnya vertikal kayak gini. Horizontal, nggak vertikal. Lalu kemudian tambahan lagi sensor parkir di bagian belakang. So komplit untuk mobil ini bisa kalian pakai, dan kita parkir dalam keadaan yang aman. Adanya sensor parkir plus kamera mundur yang ada di bagian atas. Nah terus di bagian sebelah kiri, tempat pengisian bahan bakarnya. Untuk velgnya ini pakai dual tone perpaduan warna silver dengan warna gunmetal kayak gitu. Dan untuk pengeremannya, yang belakang masih menggunakan drum brake atau tromol, yang depannya udah pakai piringan atau cakram. Nah untuk ukuran bannya 205/55 ring 17 inci untuk lingkar velgnya. Dan ini tentunya lingkaran velg yang proporsional untuk mobil ini. Kita lihat di bagian depannya nih, kelihatan ya, nih udah menggunakan rem cakram untuk bagian depannya, dan ini pastinya sangat pakem pada saat
melakukan pengereman. Nah, selesai kita di sisi eksterior, kita lihat sisi dalamnya. Tapi sebelum kita ke bagian dalam, jelas sekali kita lihat di sini bahwa visibility pada saat kita mengendarai mobil ini, even menjadi penumpang itu harusnya sangat luas karena kacanya tuh panjang banget sampai ke bagian bawah. Kelihatan dashboardnya juga memanjang masuk ke dalam, dan kita coba intip sisi dalamnya. Nah, di bagian dalam bos, ini adalah Mitsubishi Expander Cross yang Matic. Hanya ada 2 varian, sebenarnya ada tambahan satu lagi yang premium, yang Matic sama yang manual aja, dan ini sekarang pakai Maticnya CVT. Bukan lagi Matic konvensional, dan untuk mobil ini udah dilengkapi dengan jok bermaterialkan kulit yang ini kelihatan mewah dan kelihatan mantap juga bos untuk jok kulitnya. Di bagian bawah sini ada putaran untuk pengaturan high adjuster, ada pengaturan buat recline dan buat sliding yang masih dengan tangkai besi yang ada di bagian bawah sini. Hanya ada 2 pedal di mobil ini karena ini sekali lagi transmisi otomatis. Udah dilengkapi dengan start stop engine button, pengaturan spionnya bisa retract juga, ngatur kiri kanan, the stability control di bagian bawah, dan setirnya bos. Ini setir yang paling nyaman buat digenggam, mengemudikan Expander Cross edisi terbaru sama feel-nya dengan mengemudikan all new Pajero Sport Dakar dengan setir dibalut kulit yang mantap sekali buat digenggam karena ukurannya cukup besar. Di bagian sebelah kanan sama seperti yang ada di Dakar bos, ada cruise controlnya, voice command, ngangkat tutup telepon. Di bagian sebelah kiri buat audio switch steering, dan ini setirnya benar-benar bisa diatur sesuai dengan postur kita bos, bisa naik turun dan maju mundur. Dan yang paling istimewa lagi, untuk cluster meternya dia udah menggunakan layar digital kayak gitu, luar biasa. Keren ya bos. Nah, terus di bagian tengah nih, konsol tengah kita lihat ya, udah menggunakan electric parking brake dengan auto hold. Lalu kemudian di bagian transmisinya, tuas transmisinya ada 1, 2, 3, 4, 5 perpindahan parking, mundur, netral, drive, dan untuk yang yang merayap di tanjakan yang biasanya curam. Untuk kuncinya dapat 2 kunci, 2 buah kunci, 1 buat serep. Di sini ada cup holder. Lalu kemudian di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan yang sangat besar menurut saya. Lalu kemudian di bagian sininya ada tempat buat naruh tisu. Jadi tisu yang ada di dalam mobil nggak berantakan, ditaruhnya rapi. Dan ini sangat nyaman buat kita sambil mengemudi, nyenderin tangan. Dan ini di finishing dengan material kulit pula bos, kelihatan ya. Enak banget buat nyenderin tangan di sini nih bos. Nah, selanjutnya mobil ini dilengkapi dengan wireless charging juga di bagian bawah sini. Waduh, nggak cukup wireless charging, ada USB slot, ada power outlet lagi 12 volt yang ada di sini. AC-nya udah digital pastinya dengan tombol fisik yang memudahkan kita atau memungkinkan kita untuk mengakses AC-nya sambil tetap fokus pandangan kita ke jalan yang ada di depan. Head unitnya ini ukurannya cukup besar untuk mengatur multimedia sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu kemudian untuk dashboardnya ini di finishing dengan kulit juga bos, dengan material yang soft touch. Di bagian tengahnya itu ala-ala karbon kayak gitu, dan itu keren banget. Dan duduk di dalam Mitsubishi Expander Cross ini super nyaman, joknya empuk, dan di bawah sini tempat penyimpanan yang super duper besar bos, bisa naruh barang banyak di situ. Kalau kita tutup, di sini masih bisa buat naruh handphone, di atas ini masih bisa buat naruh file, maps, atau kayak gimana gitu. Kalau misalkan kita bawa beberapa file. Dan untuk bagian atas, sisi driver, ada sun visor, nggak ada vanity mirror di sini. Lampu baca warna kuning. Untuk spion tengahnya masih manual dimming. Lalu kemudian di sini sun visornya dengan vanity mirror untuk baris kedua. Di bagian sebelah kiri penumpang ada hand grip lagi tambahan. Dan untuk seat beltnya, dia belum ada pengaturan buat naik turunnya, tapi ini sangat mantep bos. Kuat banget untuk menahan kita pada saat mobil lagi accident. Mudah-mudahan enggak. Nah, terus di bagian pintunya, di sini materialnya kulit dengan jahitan asli. Di bagian pintunya bisa buat lock unlock door, lock unlock window. Dan untuk power window, sisi drivernya udah dilengkapi dengan fitur auto. Dan di bagian bawah sini ada bottle holder lagi bos. Sekarang kita ke baris kedua. Untuk baris kedua sama leganya sebenarnya di bagian depannya. Kita pelan-pelan aja. Nah, di sini juga sama, materialnya kulit dengan jahitan asli buat dudukan tangan. Dan ini joknya juga sama nyamannya. Di bagian tengah sini buat
Armrest bisa, dia nggak ada headrestnya di bagian sini. Karena biasanya sebenarnya memang umumnya mobil itu jarang yang full penumpang, kecuali mobil yang dipakai buat mobil angkutan. Nah, ini masih bisa maju mundur. Untuk joknya di bawah sini ada tuas untuk melakukan atau men-setting maju mundur joknya, tinggal tarik ke atas sama seperti yang ada di depan. Dan untuk jok tengahnya ini juga materialnya kulit bos, dan ini nyaman banget. Dan untuk di bagian sini ada seat back pocket buat naruh laptop atau naruh apa aja gadget di bagian atas. Nggak cuma di bagian kanan, sebelah kiri juga ada. Di bawah sini bisa buat charging USB Type A to C, lalu kemudian C to C, Type A ke apa aja dan Type C ke apa aja. Dan ini joknya bener-bener super duper simple, one touch tumble. Dan ini akses untuk menuju ke jok yang ada di paling belakang ini benar-benar sangat mudah. Dan sama halnya seperti yang saya sampaikan, ini juga menggunakan material jok kulit yang sangat amat nyaman buat kita dudukin pastinya. Ada headrest di bagian belakang untuk 2 orang penumpang, di bagian tengah 2 orang, dan di bagian depan juga buat 2 orang. Dan ini pelipatannya 40-60, kelihatan di sini ada cup holdernya. Nah, untuk paling belakang sekarang, ke area yang paling belakang di sini ada tempat buat naruh barang. Dan untuk tempat buat naruh barangnya, sekali lagi Mitsubishi, entah itu Pajero atau Expander, selalu mengutamakan akomodasi yang baik. Buat naruh barang di sini, ini ada buku manualnya, buku petunjuknya. Di bawah sini ada kompartemen lagi buat kita naruh barang. Ada 3 piece atau 3 bagian, dan di situ ada buat segitiga hati-hati, kondisi emergency, dan buat spare tire-nya atau ban serepnya diturunin dari bawah sini. Lalu kemudian di sini buat naruh barang lagi bisa. Di bagian sebelah kiri juga ada pocket bisa lagi. Dan ini tempat buat naruh toolkitnya bener-bener rapih, ditaruhnya di sini jadi nggak berantakan. Dan ini tentunya membuat mobil ini terkesan mewah dan bener-bener proper. Nah, terus kalau misalkan kita butuh ekstra bagasi lagi dan di bagian baris ketiga nggak ada penumpang, tinggal dilipat kayak gini. Dan ini very simple, tinggal tarik tuasnya, dorong ke depan, maka area bagasi akan jadi super luas. Kalau misalkan ternyata dibutuhkan, nggak perlu pindah tempat, tinggal tarik tali di sini atau ada strap yang ada di sini, tinggal ditarik ke atas dan dia akan tegak lagi untuk posisi joknya. Nah, bosku, itu yang bisa kita bagikan kali ini tentang si Mitsubishi Expander Cross Matic edisi terbaru di tahun 2023 kali ini. Kalau kalian tertarik sama mobil ini, hubungi nomor kontak kita yang ada di layar video yang ada di bawah untuk area Jabodetabek, Jawa Barat, lalu kemudian Cikampek, Sulawesi, seluruh Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dimanapun kalian berada. Kalimantan juga ada, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur juga kita ada. Nah, itu yang bisa kita update bosku. Kalau ada yang salah dan kurang dari apa yang kita sampaikan, mohon saya dimaafkan. Dan kita ketemu pada ulasan otomotif seru menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.